Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rozi dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai workover atau perbaikan sumur, yaitu sebuah proses perawatan dan perbaikan sumur untuk menjaga serta meningkatkan produktivitas sumur minyak dan gas. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita bersama mengenai pentingnya workover dalam industri perminyakan. Next. Anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Welman dengan NIM 8, Abieza dengan NIM 38, saya sendiri Violeta dengan NIM 40, ada Brigita dengan NIM 70, Viola NIM 80, dan juga Delvira NIM 89. Berikut merupakan outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, water conning dan gas conning. Yang kedua ada reperforasi. Yang ketiga ada zona isolation. Yang keempat ada chemical treatment. Dan yang terakhir ada rate control. Yang pertama akan kita bahas adalah water conning. Water conning adalah fenomena naiknya air dari zona bawah atau aquifer ke arah sumur produksi yang membentuk kerucut atau kon akibat pressure drawdown atau laju produksi yang terlalu tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah gas conning. Gas conning merupakan fenomena ketika gas dari atas, gas cap, tertarik turun ke sumur minyak akibat laju produksi yang terlalu tinggi. Akibatnya, gas ikut terproduksi lebih cepat dari yang diinginkan atau gas breakthrough. Kemudian, faktor yang mempengaruhi terjadinya conning yaitu yang pertama, perbedaan densitas antara air dan minyak, gas dan minyak, atau gas dan air. Kemudian yang kedua, viskositas fluida dan permeabilitas relatif. Kemudian yang ketiga, permeabilitas vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir, jarak dari kontak fluida. Misalnya oil water kontak atau gas oil kontak ke perforasi. Kecenderungan terjadinya conning ternyata sangat bergantung pada beberapa variabel tersebut dan faktor kurangnya sensitivitas terhadap yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu cara mencegah water dan gas conning. Untuk cara mencegahnya sendiri, yang pertama ada dua. Yang pertama itu menjaga production rate di bawah critical rate. Maksudnya itu mengatur laju produksi minyak agar tidak terlalu besar sehingga tidak menarik air atau gas masuk ke sumur. Yang kedua, memposisikan perforasi cukup jauh di atas water oil contact dan gas oil contact. Maksudnya itu menempatkan lubang perforasi pada zona minyak yang aman sehingga air dan gas tidak mudah masuk ke sumur saat produksi berlangsung. Selanjutnya, bagaimana jika water dan gas conning telah terjadi? Jika terjadi water dan gas conning, yaitu ada 4 metode yang sering digunakan. Yang pertama ada reperforasi, yang kedua ada zona isolation, yang ketiga ada chemical treatment, dan yang terakhir ada rate control. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya ada reperforasi. Yang pertama itu ada prinsipnya. Yang pertama ada menutup perforasi lama dekat WOC atau GOC. Yang kedua ada membuka perforasi baru di zona lebih aman, lebih ke tengah reservoir. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, semen squeeze atau plug pada perforasi lama. Yang kedua ada perforasi ulang pada interval minyak. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama ada relatif sederhana, efektif jika conning bersumber dari perforasi. Berikut ini merupakan cara kerja dari teknik perforasi, yaitu dengan proses melubangi pipa besi dari semen tersebut agar minyak dari batuan bisa mengalir masuk ke dalam pipa dan naik ke permukaan. Ada 3 cara utama untuk melubangi pipa ini. Menggunakan alat yang disebut biasanya perforating gun. Yang pertama ada casing guns. Metode konvensional, yaitu cara kerjanya alat penembak diturunkan menggunakan kabel listrik atau wireline langsung ke dalam lubang sumur yang sudah dipasang pipa. Kelebihan dari casing guns ini,
Karena lubang sumur yang luas, kita bisa pakai alat yang ukurannya besar. Alat besar itu menjadi bahan peledak lebih banyak sehingga lubang yang dihasilkan lebih dalam dan lebar. Kekurangannya kurang fleksibel jika tekanan di dalam sumur sangat tinggi. Yang kedua ada stroke atau tubing guns. Cara kerjanya yaitu alat yang diturunkan setelah pipa produksi yang lebih kecil, tubing yang dipasang, jadi alat menembaknya harus berukuran mungil supaya muat lewat di dalam pipa tersebut. Kelebihannya yaitu sangat cocok untuk metode underbalance perforating atau ketika tekanan di dalam pipa sengaja dibuat lebih rendah dibanding tekanan di luar. Ini bagus untuk menjaga agar pori-pori batuan tidak tersumbat kotoran sehingga produksi minyak lebih maksimal. Yang ketiga itu ada tubing conveyed perforating atau TCP. Dengan cara kerja, alat ditembak dipasang langsung di ujung bawah pipa produksi saat pipa tersebut diturunkan. Kelebihannya yaitu kita bisa pakai alat penembak yang besar seperti metode pertama, tapi tetap bisa mendapatkan keuntungan teknis seperti metode yang kedua. Jenis-jenis alat penembak yang digunakan dalam video ini, yang pertama ada retrievable atau alat yang bisa ditarik kembali ke atas utuh setelah menembak. Ada yang sekali pakai langsung dibuang, ada juga yang bisa diulang. Yang kedua ada semi-expandable, yaitu alat pembawanya bisa ditarik lagi tapi komponen lainnya hancur di dalam. Yang ketiga ada fully expandable, ini yang paling bagus setelah diledakkan dengan seluruh alatnya hancur berkeping-keping di dalam sumur. Hanya kabel penariknya saja yang kembali ke atas. Berikut adalah penjelasan dari video ini. Selanjutnya ada zona isolation. Zona isolation adalah teknik workover yang bertujuan memisahkan atau mengisolasi zona reservoir tertentu di dalam satu sumur A. Dengan metode yang digunakan, yang pertama ada cement plug, yaitu menyemen zona tertentu. Yang kedua ada bridge plug, yaitu penyumbat mekanik di dalam tubing. Yang ketiga ada packer, memisahkan zona produksi. Dengan tujuan yang pertama menutup zona air atau gas, yang kedua ada memaksa fluida mengalir dari zona minyak. Baik, selanjutnya terdapat chemical treatment yang mana ini merupakan metode workover dengan cara menginjeksikan bahan kimia tertentu ke dalam sebuah reservoir untuk mengurangi atau menghentikan aliran atau fluida tanpa merusak aliran minyak secara signifikan. Terdapat pula beberapa metode ini disebut sebagai water shut off atau conformance control. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Terdapat sebuah proses yang dimana itu terdapat bahan kimia yang mana akan diinjeksikan ke bawah menggunakan pompa khusus, yaitu pompa kimia, yang mana itu akan melalui sebuah tubing atau pipa produksi tersebut, yang mana nantinya bahan kimia tersebut ini akan keluar melalui perforasi yang ada dan masuk langsung ke dalam zona di bawahnya, yang mana terdapat banyak air di bawah sana. Lalu, bahan kimia ini nanti akan bereaksi sehingga membentuklah gel atau resin yang memiliki tugas untuk menyumbat pori-pori batuan yang nantinya akan membuat permeabilitasnya semakin tinggi. Lalu untuk hasilnya, permeabilitas ini permeabilitas atau kemampuan batuan mengeluarkan fluida ini terhadap air langsung drop drastis, yang mana air akan menjadi susah bergerak. Lalu, untuk aliran yang terhambat tadi, minyak dari zona di atasnya itu akan tetap dapat mengalir masuk ke dalam sumur dengan lancar. Lalu di bawahnya terdapat sebelum treatment dan sesudah treatment, yang mana dapat dilihat untuk sebelum treatment itu, nanti air dari aquifer itu akan gampang untuk naik ke sumur, yang mana itu disebut sebagai water conning. Nah, lalu efek yang terjadi ialah water cut-nya menjadi tinggi serta produksi minyaknya rendah, yang mana itu akan mengakibatkan kerugian yang lumayan besar. Lalu selanjutnya, untuk sesudah treatment itu, terdapat jalur atau
sebuah air yang telah disumbat oleh gumpalan kimia tadi sebelumnya itu, yang mana dapat menyebabkan air ini akan mengalami penahanan di bawah sehingga water cut akan mengalami penurunan, lalu produksi minyaknya akan meningkat. Lalu untuk jenis bahan kimia yang digunakannya itu terdapat tiga. Yang pertama yaitu gel polimer, lalu ada resin, dan relative permeability modifier. Lalu selanjutnya terdapat rate control, yang mana rate control ini merupakan metode pengendalian produksi dengan cara menurunkan laju produksi sumur agar berada di bawah laju kritis. Yang mana tujuan utamanya ialah mencegah atau mengurangi terbentuknya water atau gas koning. Lalu penerapannya yang bisa dilakukan di lapangan yaitu dapat menurunkan bukaan cok. Ibaratnya itu mengecilkan keran agar alirannya tidak terlalu deras. Lalu selanjutnya terdapat pula kegunaannya sebagai pengurangan drawdown atau mencegah perbedaan tekanan yang terlalu ekstrim di antara sumur dan reservoirnya itu. Lalu yang selanjutnya ialah produksi yang bertahap atau step rate, yang mana pada hal ini, fluida akan disedot perlahan, itu tidak secara drastis langsung. Nah, lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya sendiri itu metode ini metode yang paling sederhana dengan menggunakan biaya yang rendah, tidak merusak reservoir, serta dapat diterapkan dengan cepat atau dengan segera, tidak menunggu terlalu lama. Lalu untuk keterbatasan sendiri ialah apabila menggunakan ini, produksi minyak akan menurun, tidak efektif untuk coning, lalu kurang ekonomis untuk penggunaan dalam jangka panjangnya, lalu memerlukan kontrol operasi yang ketat. Apa itu critical rate? Critical rate merupakan laju alir kritis di mana apabila kita sedang memproduksi sumur pada laju tertentu, maka water coning akan terbentuk. Lalu ketika kita akan menjaga laju alir atau critical rate tersebut dalam fase aman, water coning bisa terhindari. Terdapat pula beberapa metode penentuan laju alir tersebut ini. Adapun beberapanya ialah Mayer dan Gardner, lalu terdapat Scholes, lalu terdapat Muscat and Wyckoff, lalu terdapat Whitley, lalu terdapat metode Piper and Gonzalez, lalu terdapat metode dari Hoyland et al., lalu Kenny et al., dan Kuo dan Des Brisey. Lanjut ke tadi udah membahas tentang apa itu critical rate. Sekarang kita mau lihat siapa aja orang yang merumuskan critical rate. Yang pertama itu ada Mayer and Gardner. Dia itu merumuskan suatu persamaan berdasarkan fungsi dari ketebalan zona intervalnya atau tebal dari reservoirnya. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini teman-teman. Untuk menghitung laju alir kritis itu rumusnya QC sama dengan 0,246 kali 10 pangkat 4 dikali densitas air kurang densitas minyak per len jari-jari sumur per jari-jari radius dikali dengan mobilitas, fungsi mobilitas minyak dikali dengan ketinggian minyak dikurangi dengan ketinggian perforasi. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada metode Kani et al. Jadi Kani et al. Ini dia itu tadi kalau misalnya fungsi si metode merah itu dia lebih kaku dalam mempertimbangkan berapa laju alir kritis. Nah, untuk menjawab atau menyempurnakan penelitian, Kani ini membuat suatu persamaan dalam mempertimbangkannya, teman-teman. Asumsi yang digunakannya itu dia itu menawarkan metode alternatif berbasis solusi analitik dan eksperimental. Nah, untuk rumusnya itu sendiri itu QC sama dengan 0,0033 dikali dengan Q curve kali dengan permeabilitas dikali dengan densitas air kurangi densitas minyak per viskositas minyak kali faktor volume formasi minyak. Nah, di mana Q curve ini itu diperoleh secara grafis dan merupakan fungsi dari ketebalan zona produktif, interval perforasi dan jarak
top formasi ke GOC. Oke, lanjut ke peneliti ketiga, itu Bornazal dan Anderson method. Nah, dia ini lanjutan dari si metode Marley, di mana menghitung laju alirnya itu dengan rumus QC sama dengan 0,00077 dikali permeabilitas horizontal dikali dengan densitas air kurang densitas minyak dikali dengan ketinggian dikali dengan jarak antar perforasi dengan WOC awal atau dengan GOC awal per viskositas kali faktor volume formasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Oke, sebelumnya tadi sudah membahas dua metode yang dibahas oleh teman saya. Selanjutnya itu ada school methods, yang dimana school methods ini mengembangkan persamaan empirik yang telah diverifikasi oleh simulator. Nah, persamaan school diperoleh setelah ia mendapatkan QC sama dengan A, B, dan C. Nah, ini ada penjelasannya. Lalu di bawah ini rumus dari QC atau critical rate dari school methods ini. Bisa dilihat sendiri untuk rumus QC-nya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada penjelasan sedikit dan rumus sedikit tentang pendapat dari school methods tentang QC sama dengan A, B, dan C. Nah, untuk yang A itu mencerminkan dari kemampuan aliran reservoir yang dimana dipengaruhi oleh permeabilitas, ketebalan, viskositas, dan drawdown dari si sumur tersebut. Yang dimana ini berefek pada penilaian reservoir. Ketika nilai A ini kecil berarti reservoir jelek. Lalu yang B ini mencerminkan dari efek geometri aliran yang dipengaruhi oleh radius reservoir dan radius sumur itu sendiri. Yang dimana B ini mempengaruhi efek dari geometri si sumur atau geometri rekahan itu sendiri. Lalu yang C ini adalah efek koreksi empiris dan stabilitas si sumur, yang dimana ini dipengaruhi dari diameter sumur, skala reservoir, lalu hasil simulasi, dan si C ini dia mempengaruhi dari si well completion. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai workover atau perbaikan sumur. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran tentang proses dan pentingnya workover dalam menjaga kinerja sumur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.